Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur setiap aspek kehidupan kita, yang telah menggerakkan hati, pikiran, jasad pada diri kita untuk di bulan Muharram. Bulan Muharram yaitu bulan pertama di tahun Hijriah. Maka yang mana kita usia yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Jatah usia kita di dunia ini semakin berkurang. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini adalah ibaratnya kayak cuma mampir minum, cuma sebentar. Nggak mungkin kita tinggal ketika kita mampir di warung untuk minum es buah berlama-lama, paling cuma sebentar. Maka sepantasnya kita untuk mempersiapkan kehidupan yang nanti ada, kehidupan yang abadi, yang kekal, yang tidak ada batas waktu, ya, tidak ada batas waktu, tidak ada ujung dari kehidupan tersebut. Maka yaitu kehidupan alam akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di alam akhirat, ya, di awal bulan Muharram ini ada beberapa amalan yang itu menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya. Yang pertama, di mana di awal bulan Muharram ini mari kita bermuhasabah, ya, mengintrospeksi diri, ya, menghisab diri kita. Sudah seberapa banyak amal kita dibanding dengan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanding dengan kelalaian kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah banyak taatnya atau banyak melanggarnya? Maka itu penting, nah, kita bermuhasabah. Yang kemarin ketika kita menjalankan amalan, ya, sholat dan lain sebagainya masih malas-malasan, masih banyak meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika nanti sudah melalui proses perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bermuhasabah. Itu katakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang
cerdas itu adalah orang yang dia senantiasa menghitung-hitung dirinya, ya, menghitung dosanya, menghitung amalannya, apakah kurang, ya, masih banyak yang cacat, kurang sempurna, maka disempurnakan. Itu orang yang menghitung, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan bekal untuk perjalanan setelah kematian, yaitu amal soleh, sedekah, ya, kemudian banyak, ya, bantu orang fakir miskin, sholat sunnah, sholat wajib, yang paling utama sholat wajib, puasa wajib, ya, haji. Yang pertama, amalan-amalan wajib kita tunaikan terlebih dahulu. Kalau mungkin kita sempatkan ada waktu untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian persiapan yang kedua adalah al-mu'aqabah. Ya. Al-mu'aqabah, ketika seseorang dia sudah bermuhasabah, menghitung diri, ya, kemudian dia mu'aqabah. Mu'aqabah itu bentuk penghukuman pada diri. Ya, sebagaimana, ya, ketika kita mungkin lalai dalam melakukan perbuatan, mungkin dalam melakukan sholat, ya, kita lalai. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika beliau lalai dalam mengerjakan sholat, beliau tertinggal sholat asar, ya, karena disibukkan dengan kebunnya. Kemudian dalam sebagai bentuk menghukum diri agar dirinya lebih disiplin, biar lebih semangat lagi, Umar bin Khattab ini menginfakkan kebun kurmanya kepada para fakir miskin. Itulah bentuk apa? Mu'aqabah, menghukum diri. Ya, bentuk menghukum diri ini dalam perkara yang mubah, ya, bukan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, mungkin infak dan lain sebagainya, perkara-perkara yang mubah. Ya, kemudian setelah kita mungkin menghukum diri, ya, muhasabah, menghitung, kemudian amalan yang dilakukan oleh seorang di awal bulan Muharram adalah al-mu'ahadah. Dia harus memiliki komitmen, ya, komitmen, dia punya deadline, punya tujuan-tujuan yang jelas, ya, untuk memperbaiki amalan-amalannya. Dia muhasabah, kemudian setelah menghukum diri dia berkomitmen, dia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari segala kemaksiatan. Dia berjanji, dia bersungguh-sungguh untuk menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu, setelah dia berjanji, berkomitmen, maka di situ setelahnya dia harus bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal. Setelah dia bersungguh-sungguh, maka amalan yang terakhir, ya, yang ini menjadi amalan bentuk dari kesungguhan kita adalah apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang paling utama adalah urusan akhirat. Ketika kita sudah bermuhasabah, kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah berkomitmen, ya, maka di situ juga harus dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dikuatkan iman kita, ya, dikuatkan fisik jasad kita, diberikan kesehatan sehingga kita bisa mudah dalam beramal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Mungkin tadi untuk muqaddimah. Maka untuk materi pada kesempatan malam hari ini, insyaallah pembahasannya tentang fikih, ya, fikih. Bagaimana para ulama mengarang kitab-kitab fikih itu terkhusus dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i pembahasan fikih itu dibahas secara runut, ya, banyak. Bukan hanya di mazhab Syafi'i, di mazhab-mazhab yang lain.
Tapi di sini kita akan membahas tentang kitab Toharoh, yang mana toharoh atau bersuci ini menjadi syarat mutlak tentang sahnya ibadah sholat, dan beberapa ibadah makruh yang lain. Di sini kami membawakan kitab Fathul Qorib, Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhil Taqrib lil Alamah Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Jadi kitab karangan Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah seorang ulama yang hidup pada tahun 899 Hijriah sampai dengan 918 Hijriah atau 1455 Masehi sampai dengan 1512 Masehi. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fi dharain amin. Beliau Syekh Imam Alim Al-Alamah. Jadi kalau ada seseorang yang dia memiliki julukan Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, berarti ilmunya sudah sangat tinggi, ya, derajatnya sudah ulama dunia. Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai kitabnya dengan lafaz alhamdulillah, ya, untuk meraih berkah dan dengan membuka Al-Qur'an. Ya, segala kalimat ini adalah awal setiap perkara penting, penutup doa yang semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita, itu tadi untuk pembuka ya. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Suja'in. Di sini kenapa setiap ulama dalam mengarang kitabnya itu diawali dengan lafaz basmalah, ya. Banyak sekali makna yang terkandung ketika seorang ulama menulis kitab yang diawali dengan basmalah. Karena menulis kitab ini adalah satu amalan yang luar biasa, amalan yang bagus, otomatis amalan yang nilainya, pahalanya luar biasa. Karena dari kitab yang ditulis oleh para ulama, dipelajari oleh para penuntut ilmu, di situ pahalanya akan mengalir. Bagaimana setiap perkara-perkara yang itu di situ ada perhatian khusus di dalam agama, perkara-perkara sunnah khususnya. Ya, kalau seandainya diawali dengan basmalah, maka di situ akan turun keberkahan yang luar biasa. Bahkan perkara yang mubah, ketika kita hendak melakukan perkara yang mubah, diawali dengan basmalah, maka akan bernilai pahala. Ya, kita mau makan, bismillah. Kita mau pergi, kita mau melakukan pekerjaan yang itu bernilai, mungkin perkara yang mubah, ketika diawali dengan basmalah, maka akan bernilai keberkahan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita biasakan diri kita ketika melakukan suatu amalan-amalan, apalagi di situ amalan yang mulia, ya, menulis kitab dan lain sebagainya, itu diawali dengan basmalah. Beliau mengatakan, Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, beliau penulis kitab Matan Abu Syuja' mengatakan, Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala,
Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullah ta'ala an a'malan mukhtasaran fil fiqh. Jadi Abu Suja, ya, Abu Suja, penulis matan Abu Suja ini, beliau orang yang hidup ya termasuk tabi'in, ya. Tabi'in, dia termasuk tabi'in, yang memang biografinya tidak tercantum. Jarang sekali orang yang mengetahui tentang sejarah kehidupan beliau. Dari apa yang disampaikan itu ditulis oleh Abu Suja ini, maka disyarah dengan kitab Fathul Qarib. Qala al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai. Suatu ketika Imam Abu Suja ini diminta oleh temannya untuk sa'alani ba'dul asdiqai rahimahullah ta'ala a'malan mukhtasaran fil fiqh, untuk mengarang kitab fikih ringkas, mukhtasaran fil fiqh ala madhhab Imam Syafi'i, yang mana kitab ini adalah kitab dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala waridwanu, semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, yang mana meminta pada Imam Abu Suja ini, Qadhi Abu Suja ini, untuk meringkas seringkas-ringkasnya, ya. Seringkas-ringkasnya lihat rubah alal muta'allim darsu, agar menjadikan seorang guru, seorang muta'allim itu bisa mudah, wa yashul ala mubtadi'i hifdhuhu, dan memudahkan seorang penuntut ilmu untuk menghafalnya. Fa ajabtahu dzalika taliban litsawab raghibina ila Allah ta'ala fi taufiq lis-shawab. Dan Imam Abu Suja ini mengabulkan, ya, permintaan dari temannya dengan berharap agar Allah Subhanahu wa taala membalas dengan taufik, ya, dengan petunjuk dan kebenaran. Innahu ala may yasha' qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Ya. Kita taharah, pembahasan tentang taharah. Al-miyahu allati yajuzu biha tadhirun sab'u miyahin. Imam Abu Suja menjelaskan di dalam kitab Matan Abu Suja bahwasanya air yang bisa digunakan, yang boleh digunakan biha tadhirun, untuk bersuci, itu terdapat 7 jenis air. Yang pertama al-ma'us sama, ya, ma'us sama, air langit atau air hujan, itu suci. Wa ma'ul bahri, air laut, ya, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai, itu suci, ya. Ma'us sama, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bihri, dan juga air sumur, itu suci, ya. Wa ma'ul aini, ya. Wa ma'ul aini, mata air, ya, mata air umbul, ya, kalau di Klaten itu banyak mata air, itu suci, untuk bersuci, ya. Wa ma'ul thalji, ya, air es, air dari es, itu suci, ya. Wa ma'ul barodi, ya, air embun, ya, air es atau air salju. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Kemudian dari 7 macam air yang disebutkan oleh Imam Abu Suja ini, ya, air langit, ya, atau hujan, ma'us sama, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bihri, air sumur, wa ma'ul aini, mata air, wa ma'ul thalji, air embun, air salju, air es, wa ma'ul barodi, atau air embun. Itu terbagi menjadi 4. Summal miyahu
Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air ini terbagi menjadi 4. Apa saja? Tahirun, mutahhirun, ghairu makruh. Ya. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Yaitu air yang suci dan bisa mensucikan dan dia tidak makruh. Berarti air wahwal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak, yaitu tadi air hujan itu ma'ul mutlak yang masih murni, belum tercampur dengan zat apapun. Nah, itu masih suci ya. Air yang suci yang bisa mensucikan, berarti sah untuk berwudu, untuk mandi. Kemudian air yang kedua ya, yaitu tahirun, mutahhirun, makruhun. Tahirun, mutahhirun, makruhun. Wal ma'ul musyammas. Yang pertama tadi tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, wal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak, yang air yang suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang kedua jenisnya adalah tahirun, mutahhirun, makruhun, wal ma'ul musyammas, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan tapi makruh untuk bersuci. Air apa itu? Air musyammas, yaitu air yang sudah terkena sinar matahari yang terdapat di dalam sebuah wadah bejana ya, dari besi. Mungkin kita punya teko, punya teret yang terbuat dari besi, atau ada wadah yang lain. Ketika itu terkena sinar matahari, otomatis airnya akan menjadi panas atau mungkin hangat. Nah, itu ketika masih dalam kondisi hangat untuk bersuci, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Ya. Tapi di sini pendapat beliau Imam Syafi'i hukumnya makruh. Ya. Untuk kehati-hatian, mending kita pakai air yang dingin saja. Tapi boleh menjadi hukumnya mubah ya, bukan makruh ya, boleh diperbolehkan kita bersuci dengan ma'ul musyammas apabila wadahnya terbuat dari emas maupun perak. Kita punya bejana yang terbuat dari emas maupun perak, kemudian terkena dengan sinar matahari sehingga air menjadi panas, menjadi hangat, buat bersuci itu boleh ya, tidak makruh. Beda dengan wadah-wadah yang lain ya, dari besi, dari aluminium dan lain sebagainya. Ketika menjadi panas maka hukumnya makruh bersuci dengan air tersebut ya. Nah, ini kalau mungkin belum tahu, menjadi salah satu pemahaman bagi kita semua. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Dia suci, airnya suci, zat airnya ini suci, tapi dia tidak bisa mensucikan ya. Wa huwal ma'ul musta'mal. Contohnya adalah air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, bekas air mandi ditampung lagi untuk wudu, untuk mandi, itu nggak sah. Air bekas wudu buat wudu lagi, nah, itu tidak sah. Itu namanya air mustakmal, air yang sudah terpakai untuk bersuci. Jadi wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Dan air yang itu awalnya hukumnya suci, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi, tapi ternyata tercampur dengan segala sesuatu ya, yang suci juga, bendanya suci. Contohnya air amanah ya, air aqua ini kalau sudah tercampur sama teh ya, direbus, kasih teh, kasih gula, kasih es batu, wah, itu nggak suci, nggak bisa mensucikan, nggak bisa berwudu. Karena dia memang suci, tidak najis hukumnya, tapi nggak bisa buat bersuci karena dia tidak lagi disebut
disebut sebagai air mutlak, ya, air yang suci. Nggak mungkin kita nyebut es teh itu, wah ini air minum, pasti nyebutnya teh, susu, es buah, itu nggak bisa buat wudhu, nggak bisa buat mandi bersuci. Nah, itu tahirun, mutahhirun, ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian wa ma'un najis, air yang najis, wa ma'un najisun, wa ma'un najisin wa huwa alladhi halat fi najasatun, yang mana air yang awalnya dia air suci tapi dia tercampur dengan zat yang najis. Nah, ini dia tidak bisa mensucikan, ya, mutlak nggak bisa untuk bersuci. Wa ma'un najisin wa huwa alladhi halat fi najasatun wa huwa dunal qullataini, yang mana airnya tidak mencapai 2 kullah. 2 kullah itu aukan qullataini fatawaya wal qullatani khamsumi'ati ritrin bil Baghdadi takriban fil ashah. Adapun 2 kullah itu jumlahnya 1 kullah. 1 kullahnya itu 250 ya, ritel. Baghdadi takriban fil asahi. Jadi 500 ritel. Kalau 2 kullah berarti 500 ritel ya. 500 liter. Ini menurut pendapatnya Imam Nawawi. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dilanjutkan dengan salat isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, jenis-jenis air ya, yang disah digunakan untuk bersuci. Ya, ma'us sama wa ma'ul bahri, air laut, air hujan. Air hujan itu suci yang turun dari langit ya, meskipun nanti sudah melalui genteng dan lain sebagainya. Kalau itu murni belum tercampur dengan zat-zat yang bikin menjadikan zat air itu najis, maka dia hukumnya suci. Wa ma'ul bahri, air sungai. Nah, kemudian bisa hukumnya menjadi haram ya, bersuci dengan air mutlak. Kalau air itu adalah air yang hasil dari curian, air dari hasil nyolong air ya, punya tetangganya buat wudhu, maka haram. Wudhunya sah nggak? Wudhunya sah, tapi dia berdosa. Dia berwudhu dengan hasil air nyolongan, karena air zatnya air mutlak, dia airnya suci ya, zat airnya hukumnya suci. Wudhunya tetap sah, tapi dia berdosa. Ya, dia melakukan perbuatan dosa dengan mencuri tadi. Kemudian begitu juga dia bersuci dengan air minum. Nah, ini untuk suatu perbuatan yang tidak pantas, yang tidak tepat, berwudhu dengan air minum. Biasanya kalau sudah dalam kondisi darurat, kalau daki gunung gitu ya, daki gunung bawa airnya yang mana itu air minum, sebenarnya dibuat minum tapi dibuat wudhu. Nah, itu tidak tepat, dolim. Maka air minum ini tidak sepantasnya digunakan untuk berwudhu. Namanya ma'ul musyabbal ya, air minum ini tidak boleh. Jadi air yang hasil curian, air minum ya, itu kalau dibuat wudhu sah nggak? Air ini sah ya, kalau kita buat wudhu sah, wudhunya sah, tapi berdosa ya, dia berbuat kezaliman. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mungkin nilai ibadahnya sah, tapi di situ mengandung unsur perbuatan dosa. Masyarul muslimin, jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan air. Nanti masih banyak juga hal-hal tentang air. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau
Kalau air sungai tapi airnya keruh, ya berlumpur. Tapi kalau dia murni dari zat-zat yang mengalir dari sungai, seperti tercampur dengan lumut, ya itu sah, masih suci. Ya. Lumut, lumpur dan lain sebagainya itu masih suci. Kecuali itu zat-zat yang mungkin bisa merubah sifat air, ya, warna dan bau, rasa. Ya, air sungai yang bekas buat nyuci jeroan. Nah, tapi kalau sampai dia merubah sifat air dari jeroan, sisa jeroan itu, maka tidak sah. Ya. Kalau masih sifatnya masih, airnya masih, baunya tidak berubah, ya, baunya tidak berubah, kemudian rasanya, ya, ada yang pernah merasakan betul nggih, air bekas nyuci sisa jeroan. Nah itu kalau tidak berubah maka sah, maka sah. Tapi kalau air murni, ya murni bekas tercampur dengan lumut, lumpur, yang itu memang aliran sungai, maka sah. Airnya menjadi keruh karena memang hujan deras terbawa tanah, ya, itu sah mawon. Meskipun warnanya berubah, aromanya berubah, tapi karena memang zat alami, bukan campuran, zat alami dari alam. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya. Setelah kita memahami tentang air, maka di sini ada beberapa cara-cara bersuci, ya, bersuci. Yang mana kita sudah mengetahui berbagai macam cara bersuci, ada dengan berwudu, ya, mandi, tayamum dan sebagainya. Wal julud, qala al-musannif rahimahullah taala, wal juludul maitati tadhuru bittibaqi illa jiddal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Wa juludul maitah, kulit dari bangkai hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih, ya, mati mungkin tertabrak, terbentur sesuatu, mati, maka disebut dengan maitah atau bangkai. Wa juludul maitah tadhuru biddiba, kulit hewan yang dia mati, ya, dalam keadaan tidak disembelih, maka dia bisa suci dengan apa? Bidibak, dengan disamak. Makanya beduk, ya, itu terbuat dari kulit. Illal jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing, ya, dan kulit babi, ya. Kulit anjing dan kulit babi ini mau disamak, mau diguyur pakai air dengan mungkin kembang 7 rumah, ya nggak bakal suci, ya, nggak bakal suci karena memang hukumnya dia najis. Ilal jidal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau kulit dari hewan perkawinan antara anjing dengan babi, atau mungkin, ya, babi dengan anjing dengan apa? Dengan sapi, atau mungkin dengan kambing, itu tetap najis. Ya, meskipun nanti lahirnya anaknya kambing, ya, itu tetap najis. Meskipun nanti disamak tetap najis. Jadi yang murni itu hewan selain 2 hewan tersebut, ya, kalbu wal khinzir. Wa ma tawallada minhuma, atau keturunan dari hewan tersebut tadi. Au min ahadima, atau salah satu dari hewan tadi. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami, dan tulang hewan dan tulang dan bulu hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih itu najis, bangkai, ya, maka najis ilal adami, kecuali manusia suci, ya, ketika manusia meninggal, ya, tulangnya, rambutnya suci. Kalau selain itu najis hukumnya.
Nah, macan, kemudian yang memang zatnya itu sebenarnya haram selain dari kal wal khinzir, itu ketika disamak dia bisa menjadi suci ya. Kulit harimau, kulit singa, kulit apalagi keledai ya. Itu kalau disamak dia menjadi suci, sah ketika kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk pakaian sholat, gunakan untuk alas, itu sah, tidak benar, tidak najis ya. Disamak itu dihilangkan sisa-sisa daging, kotoran-kotoran dan darah-darahnya ya, itu masuk disamak ya. Jadi ini bentuk mensucikan kulit ya, jadi sah. Kemudian kalau seandainya kulit itu dari hewan bangkai, meskipun itu halal dagingnya, seperti kambing, unta, kalau dia tidak disembelih maka dia menjadi najis ya, maka harus melalui sembelihan yang halal. Kalau dia disamak ya. Jenis hewan selain kalb wal khinzir ketika dia disamak maka hukumnya suci. Tulang rambut itu yang suci hanya manusia ya. Masuk di pasal selanjutnya masih di bab taharah, yaitu qala musannif rahimahullah taala wala yajuzul istimalu awani adz-dzahabi wal fiddati wa yajuz istimalu ghairihima minal awani. Ini bab tentang hukum menggunakan wadah. Hukum menggunakan wadah awani, wadah air ya. Wala yajuzul istimalu awani adz-dzahabi wal fiddah. Tidak boleh, haram hukumnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas ya, wal fiddah dan perak ya, tidak boleh, haram kita menggunakan wadah tersebut ya. Untuk wadah apapun tidak boleh memakai wadah dari emas dan perak, boleh memakai wayajus timani ghairihima minal awani, boleh menggunakan dari selainnya. Di sini beliau mengatakan kecuali dalam kondisi darurat ya, kecuali dalam kondisi darurat baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita pakai piring terbuat dari emas ya, itu nggak boleh, haram ya. Memakai gelas terbuat dari emas itu haram hukumnya ya, kalau kita gunakan. Kemudian meskipun itu nanti buat perhiasan ya, buat pajangan. Nah, salah satu hikmahnya kenapa diharamkan di sini menurut pendapat para ulama itu akan menimbulkan kesombongan dan lain sebagainya. Maksud dari sini adalah menimbulkan kesombongan. Makan minum pakai gelas emas, pakai gelas perak, itu akan menimbulkan kesombongan dan menimbulkan iri dengki dari orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak suka. Jadi justru istimal ghairihima minal awani, boleh menggunakan wadah selain dari emas dan perak. Di sini pendapat ulama dari Abu Syuja ini, meskipun itu digunakan untuk minum dan lain sebagainya, meskipun disimpan, wa yajuz istimalu ghairihima minal awani, boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas selain dari boleh menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas. Kemudian diharamkan juga menggunakan wadah yang itu ditambal dengan emas ya, kita punya teko bocor ditambal pakai penggunaan alat untuk gosok gigi atau yang terkenal dengan siwak ya, siwak yang terbuat dari batang kayu siwak nih. Wasiwak mustahabun fi kulli halin ya, illa ba'da zawali lis-shaim huwa salah satu asya asyaddu istihbaban. Mustahabun wasiwak mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim.
siwak itu hukumnya mustahab. Ya, penggunaan siwak itu mustahab fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali lis-shaim. Jadi kita pakai siwak, kalau jenengan pernah menggunakan siwak, ya itu hukumnya sunnah, ya, disunahkan dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali dalam kondisi matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, ya, biasanya di jam 12 atau sudah menjelang masuk waktu zuhur. Setelah zuhur matahari sudah condong ke arah barat. Nah, di waktu seorang dalam kondisi puasa, nah, inilah pada zawal lisoim, bagi orang yang berpuasa itu dia bisa sampai dalam kategori makruh, bahkan bisa sampai haram kalau seandainya dia siwaknya itu bisa serpihan-serpihannya itu bisa tertelan. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Ada 3 kondisi menggunakan siwak ini menjadi sunnah. Sunnahnya sunnah yang ditekankan, maksudnya sunnah yang di situ banyak keutamaan. Yang pertama, inda taghayyuril fam min azmi wa ghairi, min azmin wa ghairi. Ketika kondisi mulut sudah lama sudah mulai berubah aromanya, selentang gitu ya, orang sholat di sampingnya itu, maka ketika kondisi mulut ini sudah mulai bau, itu sunnah ditekankan untuk bersiwak. Wa indal qiyamu minan naum, dan ketika setelah bangun dari tidur itu langsung pakai siwak, itu sunnah. Dapat keberkahan, dapat kesunahan. Kemudian wa indal qiyam ila shalah, wa indal qiyamu ila shalah, ketika hendak mendirikan sholat, ya, hendak mendirikan sholat setelah wudu, kemudian pas mau sholat siwakan dulu. Makanya kita lihat beberapa orang itu kadang bawa siwak ya, dikantongin, nah, itu sunnah. Jadi kesunahan bersiwak itu terdapat dalam kesunahan yang sangat ditekankan, ya, asyaddu istihbaban, yang sangat ditekankan. Itu dalam 3 kondisi. Yang pertama, inda taghayyuril fam min asmi wa ghairi, ketika mulut ini sudah mulai baunya tidak sedap, ya, karena mungkin mengonsumsi segala sesuatu yang menjadikan bau mulut tidak sedap, itu pakai siwak. Ya, wa indal qiyam minan naum, setelah bangun dari tidur, ya, pada naum, setelah tidur siwakan, ya, pakai siwak itu. Kemudian wa indal qiyam ila shalah, setelah ketika hendak mendirikan sholat, mengerjakan sholat, itu sunnah. Ya, maka dari amalan-amalan ini semoga kita bisa mengamalkannya, dipermudah dalam menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kami ringkaskan, yang pertama tadi terkait dengan air, ya, air ada 7 jenis air. Sebenarnya air ada 2, air langit dan air bumi. Air langit ya tadi air embun, air hujan dan sebagainya. Air bumi yang mata air sungai, air sumur dan sebagainya. Kemudian air terbagi menjadi 4, ya, thahirun mutahhirun, ghairu makruh, wa huwal ma'ul mutlaq, suci mensucikan, air mutlak yang belum tercampur, masih murni. Air kelapa, gimana air kelapa? Air degan, wah itu enggak sah, ya, karena dia bukan air mutlak. Air degan buat wudu, enggak sah. Kemudian thahirun makruhun wa huwal ma'ul musyammash, air yang dipanaskan, yang terkena sinar matahari dari wadah, ya, wadah. Wal ma'us musyammas. Wa tahirun wal mutahirin, air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, air bekas air mandi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian wa tahirun wa ma'un najis, air najis, air yang tercampur dengan zat najis, air yang tercampur dengan kotoran-kotoran yang najis, kecuali
kecuali air itu 2 kula tadi ya kurang lebih konsumsi litlin 500 liter. Kalau kalau liter itu dalam bahasa Baghdad takriban bilaso. Kalau liter itu kurang lebih 200 liter. Walau alam bisa. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tadi tentang dibak atau menyamak. Jadi menyamak kulit hewan apapun itu bisa menjadi suci kecuali kalb wal khinzir, ya, itu suci. Kemudian tulang dan rambut bulu itu suci. Tulang dari bangkai itu suci. Itu hukumnya najis kecuali bangkai manusia. Manusia meskipun mati ya tulang dan rambutnya itu suci dipegang. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang siwak. Siwak itu tadi sunnah. Siwak mustahabun fi kulli hal, dalam setiap keadaan itu sunnah. Illa ba'da zawal lisa'in, ya, kecuali orang itu dia menggunakan siwak ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat bagi orang yang berpuasa. Bahwa syadu istihbaban, dia terdapat 3 kesunahan yang sangat ditekankan dalam 3 kondisi. Yang pertama inda tahoyul fam min asmi wa ghairi, ketika mulut itu sudah mulai bau. Wa inda qiyamu minan naum, ketika dia bangun dari tidur langsung pakai siwak. Wa inda qiyamu minas shalah, ketika dia hendak mendirikan sholat. Itu sunnah. Nah, sunnah yang sangat ditekankan. Oke, sekian dari kami. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Barakallahu fikum wa akhiru da'wati akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ada monggo. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang satu lagi kalau dingin ya, kondisi dingin orang dalam menjalankannya. Ya, di situ ada uzur. Itu air yang terdapat dalam satu wadah yang terkena sinar matahari. Kalau untuk saat ini kan sering ya terjadi seperti itu. Ya. Tapi kalau memang itu sudah menjadi hal yang mungkin susah untuk dihindari, itu mungkin ada uzur di dalamnya, ya, ada uzur, ada alasan yang bisa ditolerir dalam syariat. Dadah, Zena. Dadah. Dadah.
malah kayak nyekel karak dada. Keturun kan. Oh, salin izin. Oh, ya ganti.